Nah, kalau gendam, hipnotis kita gunakan, komunikasi kita gunakan tanpa perlu persetujuan, karena tujuannya negatif. Maka orang mengatakan sering begini, wah saya anti gendam, saya anti hipnosis. Itu persepsi yang salah sebenarnya. Semua manusia, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dihipnotis dan untuk digendam. Hipnosis cenderung lekat dengan teknik untuk mengorek rahasia seseorang atau memberikan sugesti pada seseorang untuk melakukan hal-hal di luar kendalinya. Padahal sebenarnya teknik ini merupakan metode dalam psikologi yang valid untuk digunakan dalam praktek psikologi klinis. Guru Mangku Hipno menjelaskan, hipnosis menjadi salah satu ilmu yang digandrungi karena memiliki peluang untuk berkembang sebagai ilmu pengobatan modern. Hipnosis dapat digunakan dalam penyembuhan penyakit yang berhubungan dengan mental dan pikiran karena kegagalan olah pikir dan perasaan. Menurutnya, cara penyembuhan dengan metode hipnosis sudah ada dalam Weda, tepatnya dalam Atharva Weda yang disebut dengan ilmu Jagra Supta. Hipnosis merupakan ilmu dasar yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit seseorang yang mengalami delusi, depresi, dan stres dengan metode hipnoterapi. Namun jika dimanfaatkan untuk hal-hal negatif, ilmu ini disebut dengan gendam. Cara kerja ilmu hipnoterapi maupun gendam pada dasarnya sama dengan menggunakan kekuatan ilmu komunikasi. Kekuatan hipnosis terletak pada cara seseorang dalam mengolah caranya berbicara atau mantram, caranya menggerakkan tubuh atau mudra, dan caranya dalam menggerakkan gestur dan postur atau disebut dengan yantra dalam memberi pengaruh ke pikiran orang lain. Inilah yang disebut dengan teohipnoterapi yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan Atharva Weda. Di dunia ini saat ini ada satu pengetahuan, satu keilmuan yang paling digandrungi karena memiliki potensi besar di abad global ini di dalam kita mengatasi segala penyakit di kemudian hari. Di zaman ini penyakit selalu cenderung berhubungan dengan mental dan pikiran. Jadi gagal olah pikir, gagal olah mental atau olah perasaan. Atau secara metafisik disebut dengan ketika manusia gagal mengolah body, mind, and soul secara harmonis, maka cenderung dia akan mengalami sebuah penyakit. Menurut guru, pengalaman guru yang 35 tahun berpraktek, menyembuhkan seseorang baik di Indonesia, di Bali, dan di luar negeri, di mancanegara, ada satu pengetahuan cara penyembuhan yang paling efektif, yang sesungguhnya itu ada dalam Weda. Tepatnya dalam Atharva Weda. Itu namanya ilmu Jagra Supta. Secara garis besar di dunia disebut dengan ilmu hipnosis. Lalu banyak orang berkata, guru kalau kita belajar hipnotis apakah kita bisa menyalahgunakannya menjadi gendam? Iya, jawabannya iya. Karena sesungguhnya hipnotis itu adalah ilmu pengetahuan komunikasi. Sama seperti orang yang ingin jago di bidang matematik, dia mempelajari ilmu matematika. Ingin jago di bidang ekonomi, perdagangan, dia masuk ke kuliah ekonomi. Hipnotis juga sama. Hipnosis itu adalah ilmu dasar yang akan digunakan sebagai cara, sebagai sistem, sebagai metode untuk bisa menyembuhkan seseorang. Nah, ilmu dasar ini ketika dipergunakan secara positif untuk menyembuhkan seseorang yang mengalami penyakit delusi, depresi, stres, itu disebut dengan hipnoterapi. Namun jika hipnotis dipergunakan untuk hal yang negatif, itu disebut dengan gendam. Jadi ada dua, hipnotis yang dipergunakan ke kanan, itu disebut dengan hipnoterapi. Hipnotis yang dipergunakan ke kiri, itu disebut dengan gendam. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerja hipnotis baik gendam ataupun hipnoterapi itu sama. Sama-sama menggunakan kekuatan komunikasi. Lalu
ketika seseorang mampu mengolah caranya dia berbicara, disebut dengan mantram, lalu caranya dia menggerakkan tubuh disebut dengan mudra, caranya dia menggerakkan gestur dan posturnya disebut dengan yantra. Jadi gabungan dari mantram, mudra, dan yantra itu akan membuat hipnotis itu memiliki kekuatan dahsyat untuk memberi pengaruh ke pikiran orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan teohipnoterapi. Jadi ada hipnoterapi, ini secara global di seluruh dunia dikenal dengan hipnoterapi. Tapi kita di Bali, nenek moyang kita, leluhur kita memiliki satu keilmuan yang adiluhung disebut dengan teohipnoterapi. Yaitu hipnoterapi yang basicnya berasal dari nilai-nilai ketuhanan di Atharva Veda. Hipnoterapi yang secara filosofis mengarah ke teologi. Jadi menggunakan teologi kekuatan Tuhan untuk menyembuhkan seseorang dengan metode hipnotis. Jadi seperti itu. Cara kerjanya sederhana. Ketika kita mau merubah seseorang perilakunya dari negatif menjadi positif, dari sakit menjadi sehat, dari gagal menjadi berhasil, dari merokok menjadi tidak merokok, dan lain sebagainya. Itu yang diperlukan adalah satu kekuatan komunikasi. Jadi kita minta seseorang duduk dengan tenang. Kenapa dengan tenang? Agar seseorang bisa fokus pada perintah kita. Lalu ketika seseorang sudah duduk dengan tenang, kita mulai mengeluarkan kata-kata yang kita kenal dengan istilah mantram. Jadi kita pergunakan misalnya, kalau kita dalam bahasa beta, bahasa seperti ini, sehari-hari kita mengatakan, selamat pagi. Nah, dalam hipnotis kita rubah gelombang suaranya menjadi lebih rendah. Tarik napas, selamat pagi. Nah, ketika kita mengucapkan selamat pagi, ini energi kita udah terkirim kepada yang kita hipnotis. Nah, jadi fokusnya udah kembali ke kita. Lalu ketika seseorang udah fokus, kita ajak dia masuk ke wilayah mantram, doa. Kita minta dia berdoa. Jadi tujuan berdoa ini adalah untuk membuat pikirannya lebih tenang, lebih terbuka. Nah, ketika sudah selesai berdoa, baru kita sarankan, jelaskan bagaimana hipnotis bekerja. Karena seseorang yang dihipnosis dengan tujuan penyembuhan, hipnoterapi, kita harus mendapat izin dari pasiennya. Itu, izin dari pasiennya. Pasien setuju dengan apa yang kita lakukan. Beda dengan gendam. Nah, kalau gendam, hipnotis kita gunakan, komunikasi kita gunakan tanpa perlu persetujuan, karena tujuannya negatif. Jadi seperti itu ya, tujuannya negatif. Karena tujuannya negatif, kita tidak perlu tahu. Maka orang mengatakan sering begini, wah saya anti gendam, saya anti hipnosis. Itu persepsi yang salah sebenarnya. Semua manusia, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dihipnotis dan untuk digendam. Semua manusia dan semuanya, kecuali para ahli hipnotis yang seperti guru. Lalu kalau guru mau digendam, mau dihipnotis tidak akan bisa. Karena guru punya sesuatu yang memang critical area guru udah guru tutup soalnya gitu. Jadi seperti itu. Nah. Lebih lanjut, pemilik Brahma Kunta Center ini mengungkapkan seorang yang dihipnotis dengan tujuan penyembuhan harus mendapat izin dari pasiennya. Berbeda dengan gendam yang tidak memerlukan izin dari calon korban karena tujuannya negatif. Orang-orang yang berpotensi besar untuk dikenai gendam adalah orang-orang yang memiliki tingkat konsentrasi rendah, terlihat dari tatapannya yang kosong. Kemudian posisi tubuh bagian kanan lebih rendah dari posisi bagian kiri. Itu pertanda orang tersebut dalam posisi sedang melemahkan imunitasnya. Untuk menghindari gendam, pihaknya menyarankan agar melakukan segala sesuatu dari bagian sebelah kanan. Nah, jadi ketika hipnotis digunakan sebagai alat untuk mencelakai orang, mempengaruhi orang lain secara negatif, itu disebut gendam. Lalu bagaimana cara kerja gendam? Sama dengan hipnotis. Cari orang-orang yang pertama yang konsentrasinya tidak baik. Lalu bagaimana kita mencari orang yang konsentrasinya tidak baik? Lihat pergerakannya. Yang pertama, jika seseorang matanya itu kosong. Mata kosong begini. Nih, mata konsentrasi seperti ini. Lalu mata kosong. Ini mata kosong. Lalu yang kedua, cari orang-orang yang tubuhnya
bagian tubuhnya kalau di ngantri di bank, di jalan, itu cenderung posisi tubuhnya yang kanan itu lebih rendah. Misalnya di bank dia gini. Ini orang yang lebih mudah digendam, dihipnotis gini. Atau cari orang yang tangan kanannya ini di bawah. Atau cari orang yang jempolnya kalau begini ditaruh di begini, seperti ini. Jadi selalu dia kanannya di bawah. Itu menandakan dia orang yang sedang dalam proses melemahkan imunitas tubuhnya, melemahkan dirinya. Maka guru sarankan untuk menghindari hipnosis, untuk menghindari gendam terutama, tubuh bagian kanan kita ditinggikan. Kalau kita jalan kemana-mana, mulai dari langkah kaki kanan yang pertama keluar rumah, itu mempengaruhi, itu secara energi mempengaruhi. Jadi sesungguhnya kita bisa meskipun semua orang bisa dihipnotis dan digendam, kita juga punya kepercayaan dan keyakinan bahwa jika kita tahu rumusnya, metodenya, sistemnya, kita bisa menghindari hipnotis yang dipergunakan untuk gendam. Tapi kalau hipnotis yang dipergunakan untuk hipnoterapi itu tidak usah dihindari karena tujuannya sangat positif. Banyak orang yang mengatakan, guru belajar hipnotis berbahaya enggak? Karena di koran-koran, di TV-TV, di berita-berita, saya sering mengatakan orang diambil dompetnya mengatakan saya dihipnotis. Diambil uangnya mengatakan saya dihipnotis. Sesungguhnya hipnotis itu dijadikan kambing hitam. Karena hipnotis itu bukan satu yang jahat. Hipnotis itu adalah ilmu biasa, ilmu komunikasi biasa. Namun ketika orang yang memiliki tabiat negatif, dia gunakan untuk jadi gendam. Tapi kalau dimiliki oleh orang yang bertabiat positif, dia jadi hipnoterapi. Bahkan hipnoterapi ini diakui di dunia sebagai alat penyembuhan modern yang cukup memiliki nilai signifikan dalam menyembuhkan seseorang. Jadi seperti itu.